Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, BBRI, BBNI, UNTR, ICBP, dan TOWR yang paling banyak dijual asing 20 Oktober 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 20 Oktober 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 20 Oktober 2020, IHSG ditutup pada angka 5.099,84, melemah 26,49 poin, sebesar minus 0,52%. Pada grafik perdagangan hari ini, terlihat IHSG semakin menjauh ke bawah dari garis resistennya yang berada pada harga 5.202,89. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat sudah balik arah bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 Oktober 2020. IHSG masih berpotensi untuk naik lagi mengingat grafik akumulasi dan grafik money flow-nya masih cukup tinggi, masih kuat untuk naik lagi. Pada grafik akumulasinya terlihat hari ini agak sedikit menurun, walaupun demikian akumulasi asing masih cukup besar secara keseluruhan. Dan investor asing masih berpeluang untuk menambah akumulasinya untuk beberapa minggu ke depan. Pada grafik money flow-nya, hari ini agak sedikit mendatar. Secara umum, dana asing yang sudah masuk ke bursa masih cukup besar. IHSG masih berpotensi untuk mengalami kenaikan untuk beberapa minggu ke depan. Net buy asing pada tanggal 20 Oktober 2020 sebesar minus 168,6 miliar untuk semua pasar. Dan sebagian besar saham blue chip hari ini masih banyak dijual asing. Oleh karena itu, saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp2.670, melemah 40 poin sebesar minus 1,48%. Net sell asing pada saham TLKM ini sebesar 152,2 miliar. Dan merupakan top outflow nomor 1. Sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, dana asing yang sudah keluar dari saham TLKM ini sudah mencapai sekitar 1.068 miliar. Diperkirakan harga saham TLKM ini akan mengalami penurunan lagi, karena dari grafik MACD-nya terlihat sudah bergerak melengkung ke bawah dan grafik distribusinya terlihat turun semakin dalam. Kalau dilihat dari grafik money flow-nya, setelah anak panah merah nomor 1 terjadi distribusi yang cukup besar, dan grafik money flow-nya bergerak turun dalam, yang menandakan dana asing yang keluar di saham TLKM ini semakin besar. Jika mengikuti pola anak panah merah nomor 1, maka setelah anak panah merah nomor 2, diperkirakan akan bergerak turun juga. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp3.250, melemah 30 poin sebesar minus 0,91%. Net sell asing pada saham BBRI ini sebesar 78,4 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Pada grafik MACD-nya, terlihat masih bergerak naik tipis, namun masih berada pada garis nol. Walaupun demikian, harga saham BBRI masih berpeluang untuk naik. Untuk grafik akumulasinya, terlihat agak mendatar sejak kemarin tanggal 19 Oktober 2020. Begitu juga dengan grafik money flow-nya. Karena pergerakan harga kemarin dengan hari ini tidak beda jauh, dan volume perdagangan hari ini cuma naik tipis jika dibandingkan dengan volume perdagangan kemarin. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp4.810, melemah 80 poin sebesar minus 1,64%. Net sell asing pada saham BBNI ini sebesar 56,8 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Pada grafik MACD-nya, terlihat sudah bergerak balik arah naik ke atas sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai sekarang, dan masih berada sedikit di atas garis nol.
Harga saham BBNI ini masih berpeluang untuk naik, mengingat investor lokal masih cukup banyak mengakumulasi saham BBNI ini. Hal ini bisa terkonfirmasi dari grafik money flow-nya yang terlihat masih tinggi dan hari ini agak sedikit mendatar. Untuk grafik distribusinya, hari ini terlihat agak sedikit menurun ke bawah karena distribusi asing pada hari ini masih cukup besar. Secara umum, saham BBNI ini masih dalam mode distribusi oleh investor asing. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham UNTR ditutup pada harga Rp22.275, menguat 225 poin sebesar 1,02%. Net sell asing pada saham UNTR ini sebesar 40,3 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Pada grafik MACD-nya masih terlihat bergerak melandai turun ke bawah karena pergerakan harganya selama ini masih di bawah harga pada tanggal 10 Agustus 2020 yang berada pada harga sekitar Rp24.775. Pada grafik akumulasinya terlihat agak mendatar sejak tanggal 15 Oktober 2020 dan pada hari ini agak naik tipis karena volume perdagangan hari ini sedikit lebih besar dari volume perdagangan kemarin. Investor lokal masih terus mengakumulasi saham UNTR ini sejak tanggal 10 Agustus 2020. Untuk grafik money flow-nya terlihat hari ini agak sedikit bergerak mendatar setelah sebelumnya turun dalam ke bawah dan agak sedikit naik kemarin. Secara umum, dana asing yang keluar dari saham UNTR ini masih cukup besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp9.725, melemah 100 poin sebesar minus 1,02%. Net sell asing pada saham ICBP ini sebesar 37,5 miliar dan merupakan top outflow nomor 5. Pada grafik MACD-nya masih terlihat bergerak melandai turun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 1 September 2020 sampai sekarang. Begitu juga dengan grafik distribusinya yang terlihat telah turun semakin dalam. Harga saham ICBP pada penutupan hari ini hampir menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp9.700. Diperkirakan harga saham ICBP ini akan terus melemah untuk beberapa waktu ke depan. Sepertinya akan segera turun di bawah harga Rp9.500. Untuk grafik money flow-nya terlihat sempat sedikit naik pada tanggal 14 Oktober 2020 karena investor asing ada sedikit melakukan akumulasi. Dan untuk hari ini, grafik money flow-nya terlihat bergerak turun melandai ke bawah sejak tanggal 15 Oktober sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 Oktober 2020, harga saham TOWR ditutup stagnan pada harga Rp1.005. Net sell asing pada saham TOWR ini sebesar 32 miliar. Pada grafik MACD-nya terlihat sudah melewati titik perpotongan untuk turun ke bawah. Dan sejak kemarin sudah bergerak turun ke bawah sampai hari ini. Harga saham TOWR ini masih berpotensi untuk melemah untuk beberapa hari ke depan. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak melandai turun ke bawah sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai hari ini. Karena distribusi asing sudah semakin besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sempat bergerak naik tinggi pada tanggal 14 Oktober 2020. Karena akumulasi investor lokal pada tanggal tersebut cukup besar. Dan setelah itu grafiknya bergerak melandai turun ke bawah dan agak sedikit mendatar karena pergerakan volume perdagangan harian cuma beda tipis setiap harinya sejak tanggal 16 Oktober 2020. Disclaimer: analisa saham yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.